sudah dikasih oleh Tuhan karena invasion daripada Rusia. Katanya adalah pintu untuk kita masuk dalam perang dunia ketiga, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan perang dunia ketiga bukan hal yang biasa lagi, sudah sama nuklir, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya tidak terlalu mengerti begitu jelas, tapi katanya bahwa kalau perang nuklir, kalau dia jatuh di California ini, maka seperempat California bisa tenggelam. Katanya saya cuma lihat aja, saya tidak pelajari. Betul, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kita sama-sama tahu ini sama nuklir. Walaupun saudara mungkin saudara bukan ini untuk satu pintu perang dunia ketiga, tapi peperangan akan terjadi. Alkitab sudah nubuatkan, sudah melihat dalam kitab Wahyu tentang perang Armageddon. Alkitab sudah nubuatkan karena Tuhan Yesus akan datang kembali, sudah. Dan Alkitab berkata sebelum Tuhan datang kembali, maka ada banyak hal yang akan terjadi sesuai hasil sebelum Tuhan datang kembali. Banyak hal, peperangan, gempa bumi, kelaparan, bela sampah, semua itu akan terjadi, sudah. Dan tidak ada yang dapat membekali hidup kita yang kuat selain daripada firman Tuhan. Sudah melihat di Ukraina sudah dikasih oleh, sudah berapa banyak yang mati. Saya sudah tidak ikut berita terus, sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah banyak yang mati. Saya melihat orang-orang mengungsi tinggal bawah satu kompor, tinggalkan rumah besar, kekayaan, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya melihat anak-anak, wow, sangat memprihatinkan keadaan dunia, saudara. Dan Alkitab berkata itu akan terjadi. Sudah lihat, kita melihat bahwa menunjukkan kekerasan hati manusia. Seorang pemimpin aja yang bangkit menunjukkan kekerasan hati manusia. Nah, walaupun begitu banyak ribuan atau mungkin ratusan ribu yang harus meninggal, mereka tidak peduli, karena menunjukkan manusia human spirit dan kekerasan hati manusia. Jadi peperangan itu akan terjadi, sudah. Perang dunia ketiga juga akan terjadi, dan kita tahu bahwa Tuhan tidak lama akan datang kembali. Sudah dikasih, tidak lama Tuhan kita akan datang kembali. Dan tidak ada yang dapat membekali hidup kita selain daripada firman Tuhan untuk kita strong, untuk kita kuat. Kita ada dalam dunia ini. Pengaruh juga di Amerika sini sudah lihat, sudah dikasih oleh Tuhan. Saya datang jalan tadi kosong-kosong sudah. Rupanya orang susah travel. Karena bensin harga bensin sudah naik. Kemarin pendeta Daniel Pangol di Sacramento sudah dia taruh arko lagi $9. Itu ada di Facebooknya pendeta Daniel Pangol. Arko itu sudah. Dari sini saya masih suka isi di Costco masih $5.59. Tapi di mana-mana sudah di LA saya lihat wow $6.05. Ada tempat-tempat low. Tapi sudah kita tidak hidup dengan ekonomi yang ada dalam dunia ini. Sebab saya katakan saya mau bekali saudara akan melihat justru dalam sulit-sulit seperti ini, miracle, signs and wonders akan manifestasi dalam hidup saudara. Sebab saya katakan saya ingin membekali saudara dengan firman Tuhan. Mari sudah dikasih oleh Tuhan kita membaca di dalam, kita kira ada kelanjutan dari minggu yang lalu, dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us atau transfer us into the kingdom of the Son of His love. Jadi Tuhan telah deliver kita, Tuhan telah lepaskan kita, sudah dikasih oleh Tuhan dari dominion, power of darkness. Setan yang mempunyai power akan this world, yang kita sudah banyak belajar, sudah dikasih oleh Tuhan. Dia take from Adam, dan dia punya authority. Dan dia dikatakan prince of this world. Dia adalah
prince of this world. 3 ayat dalam Injil Yohanes. Kalau sudah melihat dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 31, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-30, dan juga dalam Yohanes pasal yang ke-17 dikatakan bahwa setan itu adalah prince of this world atau god of this world. Lihat. Jadi karena dia God of this world, dia Prince of this world, apa yang sudah dikasih oleh Tuhan, dia kerjakan, dan apa yang akan terjadi? Dia bangkitkan pemimpin dunia, raja-raja dunia. Dari perjanjian lama, muncul Nebukadnezar, muncul Darius, dan banyak-banyak raja yang muncul. Sudah. Yang punya hati yang keras dan jahat. Sudah. Dia adalah Prince of this world. Tapi Alkitab berkata sudah dikasih oleh Tuhan. Tuhan telah deliver kita. Tuhan telah lepaskan kita. Sudah. Lepaskan kita dari power of darkness. Dari dominion of darkness. Dan Tuhan telah transfer kita into the kingdom of the Son of His love. Jadi dengan kata lain, sudah kita ada dalam Tuhan punya kingdom. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak raja. Kita keluarga Tuhan. Kita berbeda. Tuhan telah lepaskan kita. Kita tidak hidup dengan sistem ekonomi yang ada dalam dunia ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dengan kata lain, poverty tidak lagi dominion dalam hidup kita. Karena kita berkata Tuhan telah pindahkan kita. Tuhan telah transfer kita. Dan Yesus adalah Raja kita. Sudah. Jadi poverty, kemiskinan tidak bisa dominion hidup kita. Dalam situasi apapun. Sudah. Lihat. Sadar dan punya knowledge, tahu akan kehidupan kekristenan. Raja-raja dunia ini berganti-ganti. Tapi kita akan lihat bahwa Yesus adalah Raja kita. Dia telah pindahkan kita dari dominion setan, power of darkness. Dia telah lepaskan kita daripada dominion sakit penyakit, disease, virus, dan berbagai macam hal yang bad dalam dunia ini. Dia telah pindahkan kita dari sana, dan kita ada dalam Tuhan punya kerajaan. Saudara, luar biasa ini ayat. Dan Tuhan Yesus Raja kita. Wow, kita ada dalam Tuhan punya kingdom. Apa yang mau terjadi? Sudah akan lihat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat yang kita sangat senang. Coba sudah lihat. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. But you are chosen generation. Dikatakan royal priesthood. Jadi kita adalah royalty. Kita adalah prince dalam Tuhan punya kerajaan. Kita keluarga Allah, kita keluarga kerajaan. Kalau Satan, prince of the darkness this world, kita adalah prince. Dia jadikan kita prince. Saudara, royalty. Tuhan ingin menjadikan bangsa Israel, kalau sudah baca dalam Keluaran 32, menjadikan mereka royalty, royal priesthood. Keluarga Tuhan, tapi mereka gagal. Karena mereka break the law. Sudah. Mereka keluar dari tanah perhambaan. Mereka punya mental sebagai hamba. Mentality mereka. Sebab itu walaupun jarak Mesir dan Israel hanya ditempuh dengan waktu yang tidak lama, tapi 40 tahun mereka Tuhan putar mereka di padang gurun. Sudah, karena mereka punya mental bukan royalty, hamba, karena mereka budak dan hamba di tanah Mesir. Mentality daripada bangsa Israel. Sebab itu pada waktu diutus 12 pengintai, maka 10 pengintai pulang dan berkata, kita akan itu bangsa-bangsa yang besar dan kuat.
Mereka terlatih dalam peperangan. Kita tidak ada apa-apa di hadapan mereka. Lihat mental seorang hamba. Saudara. Sehingga mereka mati di padang gurun. Kecuali 2 pengintai. Yaitu Joshua dan Kaleb. Dan mereka yang lahir di jalan. Mereka yang masuk tanah perjanjian. Sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, ini bagaimana mental kita menghadapi dunia yang seperti ini. Alkitab berkata kita prince, royalty, keluarga dari God Almighty, dari raja di atas segala raja. Bagaimana kita menghadapi akan dunia ini? Apa kita mau collapse? Kita takut menghadapi semua ini? Saudara, di mana kita melihat bahwa Tuhan punya power, signs and wonder mau terjadi? Ketika gereja dalam tekanan yang luar biasa dalam kitab Kisah Rasul, maka Alkitab berkata, peristiwa dalam Alkitab, signs, wonder, miracle terjadi bagi umat Tuhan. Yang kita akan melihat. Kalau kita tidak tahu, kita tidak akan pernah alami dalam hidup kita. Tapi sudah lihat, sudah prince. Atau dengan kata lain, prince and princess. Amin, saudara. Alkitab katakan, saya akan berikan bukti lagi ayat-ayat. Kalau prince cara berbicara gimana? Seorang yang berwibawa. Prince dia tidak akan talk hal-hal yang tidak baik, yang rendah, tapi yang dia speak wisdom. The prince. Alkitab berkata ada wisdom of this world, ada wisdom of man. Wisdom of man adalah permainan kata. Ada wisdom of this world. Yang Alkitab berkata Alkitab berkata bahwa ditunggangi oleh setan, oleh demon, oleh falling angel. Devils dikatakan. Itu wisdom of this world. Seperti ular yang licik, cerdik, dan lidah yang bercabang. Tapi sudah telah mempunyai wisdom yang daripada Tuhan. Wisdom daripada Tuhan. Alkitab berkata, Christ become our wisdom and power. Jadi wisdom daripada Tuhan adalah bright, just, dan power. Sudah. Jadi jika saudara speak dengan orang dunia, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah semua yang sedang terjadi, saudara bisa lihat ini wisdom dari mana. Karena kita semua belajar. Amin, saudara. Ini wisdom dari mana. I'm not belong there. Tapi kita create in Christ punya wisdom. Saya tidak bicara panjang akan hal ini di waktu yang ada. Tapi seorang prince, kalau dia speak wisdom. Dan prince, kalau dia pakai pakaian gimana? Dan princess, pasti anggun. Bukankah begitu, saudara? Ya. Nah, biar kita punya mentality seperti ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Supaya rendah hati, sudah. Pakai pakaian seperti pengemis. Supaya rendah hati. Kalau sudah punya papa bilioner, sudah lihat dia pakai pakaian pengemis, sudah dikasih oleh Tuhan. Bagaimana hati dari Bapak, saudara? Dan ini mentality. Sudah. State mental. Kalau kita pakai pakaian pengemis, kelihatan rendah hati. Saudara, kita tidak pernah menghargakan bahwa God Almighty, Bapa kita ada dalam kingdom yang kaya, yang tidak bisa dia punya ekonomi, sudah terpengaruh dengan kingdom of this world. Kita ada dalam kingdom itu. Sudah. Jadi kalau kita seperti orang miskin, kita akan miskin. Karena iman adalah correspondence action. Lihat kita punya action. Kita akan jadi orang miskin. Saudara-saudara. Sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada baju yang terbaik di rumah saudara, pakai datang dalam rumah Tuhan. Jangan tunggu, saya mau pakai kalau ada special guest datang di rumah. Pada waktu special guest datang di rumah, saudara sudah tidak pas itu baju. Karena saudara sudah kegemukan. Betul, saudara. Oh, nanti hari Natal saya simpan. Ini baju terlalu mahal. Saya simpan. Pada waktu Natal sudah kekurusan. Sudah lompeng. Orang mana lompeng, so besar. Boleh 2 orang pakai, saudara. Tidak indah lagi, sudah dikasih oleh Tuhan. Ya.
Walaupun dia mahal. Tapi pakai dalam rumah Tuhan. Why? Alkitab berkata kita prince and princess. Ya. Betul tidak, sudah? Mengapa kita mau terpengaruh dengan keadaan? Sudah, kita punya action, kita prince. Siapa saya? Sudah. Di Ukraine sekalipun, kalau sudah punya mental seorang prince, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan akan buktikan bahwa saudara live dalam Tuhan punya kingdom. Tuhan akan buktikan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang kaya, dan dia bangga menjadi kita punya Bapa. Sudah dikasih oleh Tuhan. Ya, dia akan buktikan. Karena Alkitab, sejarah juga membuktikan. Dikasih oleh Tuhan. Yang terbaik, mental kita. Kalau orang mau hambat saudara, sudah dikasih. Untuk saudara jadi kaya, atau orang mau hambat saya untuk saya jadi kaya, sudah too late. Why? Saya kasih ayat 1. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Coba saudara lihat. Dunia tidak bisa hambat saudara. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing. King James dikatakan, with all spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Kita ada dalam Tuhan punya kingdom, dan Alkitab berkata Tuhan sudah bless kita dengan all spiritual blessing yang ada di heavenly places. Dan through the gospel disampaikan kepada kita, maka blessing itu mulai manifestasi dalam hidup kita. Walaupun sudah tinggal di ujung dunia manapun. Kalau sudah akan lihat sebentar, sudah dikasih. Jadi sudah too late. Orang menghambat saudara untuk diberkati. Too late orang menghambat saya untuk diberkati. Sudah dikasih. Karena Tuhan sudah berkati hidup kita. Kita ada di Tuhan punya kingdom. Sudah dikasih oleh Tuhan. In Christ. Kita sudah diberkati. Sebab itu kalau Bapak Yosi pakai Mercy, sebab puji Tuhan. Pakai, lihat. Saudara. Tapi mental. Walaupun saya tidak bisa. Saya tidak beli, tapi saya tidak iri. Sudah. Charles beli pesawat pun saya tidak iri. Betul. Malam saya senang, saudara. Sebab kalau dia mau naik pesawat ke Ukraine, pasti dia bawa saya. Pasti, karena apa? Dia takut pergi sendiri. Saya bilang, wah saya boleh naik di pesawatnya Charles. Saya senang. Tapi bukan saya iri, karena saya tahu saya orang yang diberkati. Ini mentality saudara. Jangan iri kepada dunia yang mereka pakai, karena saudara orang yang diberkati. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau sudah punya mental seperti ini, maka saudara berkata, oh puji Tuhan. Apa saja Bapak saya bisa buat bagi saya. Dalam situasi apapun, Bapak saya sanggup berkati hidup saya. Ya. Karena ini. Nah, Alkitab kita prince. Coba sudah lihat di dalam Wahyu, pasal yang pertama. Wahyu, pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 dulu. Oh, ayat yang ke-6 ini. And has made us. Bukan Tuhan akan buat kita. Sebab ayat yang ke-5, oleh kematian Yesus, Tuhan telah buat kita. Has made us king and priest. Tadi, royal priesthood. Royalty and priest. Tuhan telah buat kita kings. Di Tuhan punya kerajaan. Sebab itu dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19, sudah lihat Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke Wahyu 19 ayat yang ke-16. And he has on his robe and on his a name written King of Kings and Lord of Lords. Karena dalam Tuhan punya kerajaan kita kings, prince, dan dia adalah King of Kings. Tuhan punya raja. Dia jadikan kita prince, royalty. Kita semua king, prince and princess. Dan Yesus adalah raja di atas segala raja. Di Tuhan punya kingdom. Tuhan punya kingdom. Mazmur pasal yang ke-103 ayat 19.
103 ayat 19. The Lord has established His throne in heaven and His kingdom rule over all. Pemimpin-pemimpin dunia, raja-raja dunia bangkit untuk rule the world. Tapi Alkitab berkata kita berada di dalam kingdom yang rule over all. Ini Alkitab katakan. Dalam Tuhan punya kingdom yang rule over all. Kita ada di sana. Dan Dia jadikan kita king. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kita keluarga Allah. Keluarga raja di atas segala raja. Semua orang yang menerimanya dikuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tuhan punya anak dan Tuhan kita raja. Kerajaan. Dan kita semua royalty. Prince and princess. Dan Alkitab berkata Dia jadikan kita king. Dan Tuhan punya kerajaan rule over all. Dan saudara ingat Tuhan punya kerajaan. Saudara sudah dikasih oleh Tuhan. Rule by the word. Rule by the word. Karena Alkitab berkata perkataan seorang raja itu power. Rule by the word. Sebab itu Tuhan Yesus dia preach apa? The gospel of the kingdom. The word of the kingdom yang Tuhan preach. Sudah lihat di dalam Roma pasal yang pertama ayat 16. Roma 1 ayat 16. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God, dunamis of God, for salvation. Dunamis of God for salvation. Gospel, Injil, firman Tuhan adalah Tuhan punya power. Dikatakan dunamis. Satu negara yang hebat. Kenapa pemimpinnya hebat? Karena dia punya kekuatan persenjataan, dia punya nuklir. Sama nuklir. Dia hebat. Tapi Alkitab berkata Tuhan punya kingdom rule by the word. Dan power daripada the word adalah dunamis. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan power itu, dunamis itu, Tuhan taruh di hati kita dan di mulut kita. Sebab itu seorang pemimpin dunia, seorang dunia yang dikatakan hebat karena dia punya kekuatan nuklir, maka sudah lebih hebat dari dia. Why? Dikasih oleh Tuhan. Tuhan punya kingdom rule by the word. Sudah. Lihat. Itu gospel. Tidak ada alat canggih yang bisa tarik manusia yang sedang menuju kepada neraka, yang sedang menuju kepada kebinasaan. Tidak ada alat canggih yang bisa bawa dia untuk diselamatkan. Tapi gospel Alkitab berkata adalah Tuhan punya power, adalah Tuhan punya kekuatan yang dapat menyelamatkan kita dari neraka, dari nuklir, dari peperangan, dari apapun. Maka gospel, Tuhan punya power, Tuhan punya kekuatan yang dapat selamatkan kita. Di mobil istri saya katakan, kenapa kamu cengeng? Kamu tidak biasa begitu. Keluar air mata, saya nangis sudah. Sampai saya cepat-cepat kasih serahkan sama Edwin karena nangis. Terus saya katakan, I don't understand. Saya tidak tahu. Akhirnya saya tahu, sesuai dikasih oleh Tuhan. Tuhan pakai hati saya untuk Tuhan menangis. Tuhan menyatakan hati Tuhan. Tuhan menangis untuk jiwa-jiwa. Tuhan bukan menangis jiwa-jiwa yang bertobat, karena waktu dia bertobat, sorakan terjadi di sorga. Tapi Tuhan menangis bagi mereka yang terhilang. Karena kita berharga di mata Tuhan. Mereka terpisah daripada Tuhan. Susah. Gospel disampaikan, mereka never change. Kalau gospel tidak bisa change lagi hidup kita, apa yang mau change hidup kita?
Hanya gospel yang bawa kita pada keselamatan. Sebab saya ingat kesaksian dari Ibu Nova lalu. Dia berkata, kita datang dalam rumah Tuhan, kita sangat perlu akan firman Tuhan. Sudah. Bukan jabatan, bukan kekayaan, tapi gospel. Karena itu yang mampu untuk robah, untuk selamatkan kita. Tapi ingat, kita human spirit. Jika kita pilih untuk tolak itu gospel, maka itu power tidak akan bekerja dalam hidup kita. Saya nangis, Tuhan. Begitu banyak juga orang dalam peperangan yang mati tanpa kenal Yesus. Ini menunjukkan Mount Carmel bangkit. Keselamatan yang paling penting dari segala sesuatu yang sudah peroleh dalam dunia ini. Jabatan hanya jabatan dalam gereja. Sudah. Tapi keselamatan. Saya tidak berbicara tentang hal itu. Ada waktu. Tapi sudah lihat bahwa gospel adalah Tuhan punya power. Sudah lihat dalam Ibrani pasal yang pertama, kita baca mulai ayat yang kedua. Ibrani 1 mulai ayat yang kedua. Has in this last day spoken to us by his Son, whom he has appointed heir of all things, through whom also he makes the world. Ayat yang berikut. Kita lihat. Who being the brightness of his glory and express image of his person, upholding all things by the word of his power. Sudah perhatikan ayat ini. Ini universe Tuhan holding. Tuhan hold. Alkitab berkata, Tuhan topang dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ini world, ini universe. Tuhan topang. Lihat power dan kekuatan dari Tuhan punya word. Karena kingdom of God rule by word. Ini universe. Seandainya firman Tuhan dia tidak topang lagi, maka bagaimana kalau terjadi benturan dari satu planet kepada planet yang lain? Hancur seperti debu. Sudah lihat bahwa itu meteor tidak bisa tembus ke dunia ini karena ini atmosfer. Ketika dia sampai di atmosfer ini, maka dia hancur lebih halus daripada debu. Nah, bagaimana kalau terjadi benturan ini planet-planet hancur semua. Tapi Alkitab berkata itu tidak terjadi sebab Tuhan punya word yang hold. Power dari Tuhan punya word yang hold semua itu. Dan ini power, Alkitab berkata, ada dalam Tuhan punya kingdom, yaitu the word, yaitu the gospel yang ada di mulut kita. Kalau dia bisa topang ini universe, maka saudara dikasih oleh Tuhan. Apa dia tidak bisa topang, dia tidak bisa protect saudara jika nuklir itu jatuh. Dunia ini aja dia bisa topang. Karena dia yang create segala sesuatu. Dan Alkitab berkata Tuhan punya kingdom rule over all. Dan kita ada di situ. Oh, satu privilege Tuhan berikan kita, dia punya word. Satu privilege Tuhan berikan kita, dia punya word yang dikatakan adalah dunamis. Seorang pemimpin dunia, saya katakan tadi, dia bisa menguasai dunia, dia bisa ternama. Kenapa? Karena ada power daripada nuklir. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, gereja Tuhan, saudara dan saya, Tuhan berikan dia punya word yang create this world. Sudah, yang create semuanya yang telah ada, Tuhan berikan dia punya word. Dan sudah dikasih oleh Tuhan, sudah more powerful dengan nuklir yang akan jatuh. Betul tidak? Dan firman Tuhan sanggup protect hidup saudara. Dalam situasi apapun, dia sanggup untuk protect. Karena Alkitab berkata dia hold akan ini universe. Apa sudah punya jabatan, apa sudah punya keuangan dan semua dia tidak bisa hold. Sudah dikasih oleh Tuhan. Apa sudah pribadi dia tidak bisa hold. Sudah lebih berharga daripada dunia ini. Di hadapan Tuhan. Sebab itu kita ada di Tuhan punya kingdom. Dan dia kasih itu dia punya word. Oh, you are powerful.
Dalam situasi seperti ini, saudara mau hidup susah? Tidak mungkin. Saudara mau hidup sakit-sakitan? Tidak mungkin. Saudara dikasih oleh Tuhan. Sekalipun obat orang tidak bisa beli, cure orang tidak bisa beli. Tapi Tuhan berkata, di mulut saudara, ada itu dinamis. Betul nggak? More than nuklir. Betul tidak? Sudah lihat? Ada dalam hidup saudara. Nuklir menghancurkan. Tapi itu protek hidup saudara. Saya tidak berbicara terus itu. Saya ingin bicara tentang protection. Saya ingin tambahkan sedikit. Saya tidak berbicara terus. Nanti mungkin di waktu yang datang. Tapi sudah lihat, kita ada di dalam Tuhan punya kingdom. Kita kembali dalam Mazmur pasal yang ke-103 ayat yang ke-19. Sudah lihat. Ini satu yang saya ingin mau katakan kepada saudara. Ini lebih, kalau yang tadi kadang-kadang mind blowing. Tapi ini yang lebih sedikit yang mudah sekali saudara cerna. The Lord has established throne in heaven and His kingdom rule over all. Ayat yang ke-20, ayat 20. Bless the Lord, you His angels, who excel in strength, who do His word, heeding the voice of the word. Coba dalam bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia. Supaya kita lihat amplify dalam bahasa Indonesia. Coba tolong. Dalam ayat ini. Ayat yang ke-20. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa, yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Tadi bicara Tuhan punya kerajaan rule over all. Ayat yang ke-20 sudah pujilah Tuhan hai para malaikat. Jadi Tuhan punya ada malaikat. Hai pahlawan-pahlawan yang perkasa. Siapa? Saudara dan saya. Orang yang sudah diselamatkan. Sudah. Yang ada dalam Tuhan punya kingdom. Sebab dikatakan pahlawan-pahlawan yang perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Bicara tentang perlindungan. Maka saudara di kerajaan Tuhan ada malaikat-malaikat. Para malaikat-malaikat. Sebenarnya saya mengajar dalam demonologi. Kemudian sudah lihat. Di dalam Matius pasal yang ke-26. Ayat yang ke. Matius 26. Ayat yang ke-53. Or do you think that I cannot now pray to my Father? Tuhan Yesus berkata, karena waktu laskar Roma datang, sudah dikasih oleh Tuhan, maka Petrus cabut pedang dan kemudian Petrus potong itu telinga salah satu perwira, yaitu namanya Malkus. Tapi Tuhan ambil itu telinga dan Tuhan tempel kembali, perfect, sudah. Dan Tuhan berkata, sarungkan pedangmu. Sebab orang yang bermain pedang, dia akan makan pedang. Satu pelajaran yang bagus. Tapi kemudian Tuhan berkata kepada Petrus, or do you think that I cannot now pray to my Father? Tuhan pray, Tuhan punya Father, God Almighty. And He will provide me more than 12 legion of angels. 12 legions. Satu legion kalau saya lihat, kalau tidak salah 6.000 lebih. Kalau 12 legions, berapa banyak sudah? 12 legion. Kalau 6.000 ya berarti sekitar 72.000 lebih. Tuhan bilang, apa? Tuhan berkata, do you think I cannot? Saya tidak bisa pray to my Father, minta kepada Bapa. Dan Bapa send 12 legion. 12 more than 12 legion. Ya mungkin 72.000. Sudah. Sebab pada waktu itu laskar datang menangkap Yesus, maka di balik laskar itu sudah dikasih oleh Tuhan, yaitu Raja Roma, kerajaan Roma. Berani melawan akan laskar ini, melawan kerajaan Roma. Tapi Tuhan berkata, saya bisa minta kepada Bapa dan Bapa berikan 12 legion, 72.000. Dengan kata lain, sudah Tuhan bisa minta akan malaikat untuk wipe out ini Roma. Karena kalau Tuhan melawan kan,
wipe out itu Roma. Apa betul bisa terjadi? Ini Tuhan Yesus katakan. Bisa. 2 Raja-Raja pasal yang ke-19. Sudah lihat ayat yang ke-35. Bahasa Indonesia, coba tolong. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Alkitab berkata satu malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 180.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati. Mati belaka. Ayat yang berikut, saudara. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asyur. Rajanya tidak dibunuh. Dan pulang. Lalu tinggallah ia di Nineve. Kemudian ayat yang berikut, dia dibunuh oleh orangnya sendiri. Tapi sudah lihat, Tuhan Yesus berkata, apa saya tidak bisa panggil 12 legion untuk wipe out ini Roma? Bisa. Sudah. Tuhan bisa. Nah ini saya bicara tentang malaikat. Bisa sudah. Tapi Tuhan tidak datang untuk membunuh kan. Dia mati buat kita, buat orang Roma juga, untuk mereka diselamatkan. Tapi lihat, seorang malaikat dia muncul. Dalam satu malam dia bunuh 185.000 orang. Ini malaikat tadi yang kita lihat. Satu malam dia bunuh. Sudah. Mazmur 37 ayat 34 ayat yang ke-7. Sudah lihat. Ayat yang ke-7. Delight yourself. Ayat yang ke-7. 34 ayat 7. 34. I will bless the Lord. Oh, sorry. The angel of the Lord and came all around those who fear him and deliver them. Lihat, satu angel dia bisa bunuh 85.000. Tapi Daud berkata bahwa malaikat Tuhan berkemah mengelilingi orang percaya. Pada waktu Yusuf Roni, dia bertobat, dia baru dipanggil Tuhan, luar biasa dia dipakai Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya mendapat kasihnya, saya mendengar waktu dia ada di sidang pengadilan. Maka sudah dikasih oleh Tuhan. Dia berkata, Bapak Hakim yang terhormat, saya tidak memerlukan pembela. Tapi Bapak Hakim yang terhormat melihat bahwa kursi-kursi di pengadilan ini kosong melompong, tapi penuh dengan malaikat-malaikat Tuhan. Tempat ini kosong melompong, tempat ini ada kursi-kursi yang kosong, tapi ada malaikat-malaikat di sini. Dan saya percaya Daud berkata, malaikat surrounding tempat ini sudah dikasih oleh Tuhan. Elisa berkata, Tuhan buka mata mereka supaya mereka dapat melihat. Buka mata daripada bujang ini, dan dia melihat malaikat tentara yang besar ada mengelilingi mereka. Dan saya percaya di hari ini waktu kita berdoa sudah akan melihat ada malaikat di sekitar saudara. Kalau sudah punya knowledge seperti ini dan sudah ada di Ukraina dalam perang atau terjadi di sini, sudah bagaimana? Sudah akan confidence. Sudah. Malaikat Tuhan berpasukan. Satu malaikat dia keluar, dia bunuh 185. Dan bagaimana dengan Daud berkata, malaikat Tuhan berpasukan. Sebab itu dia berkata kepada Daud, saya katakan kepada Goliat minggu yang lalu, dia berkata, hari saya penggal kepalamu, tidak ada pedang di tangannya. Dan dia berkata, dagingmu saya akan beri makan kepada burung-burung di udara, dan juga semua akan laskar dari Filistin ini. Saya akan penggal kepala mereka, dan daging mereka akan dimakan kepada burung-burung di udara, dan semua binatang yang ada di padang. Dia bisa berkata begitu. Padahal Israel sudah ketakutan dan laskarnya. Saul sudah ketakutan. Dia bisa berkata begitu. Karena sudah lihat tadi seorang malaikat. Dia bisa destroy dalam satu malam 185.000. Dan Daud berkata malaikat Tuhan berpasukan ada mengelilingi orang percaya. Saudara melihat betapa aman hidup saudara. Dalam situasi apapun. Sudah, walaupun perang apa mau terjadi, tapi kita lihat kita ada di kingdom yang Alkitab berkata rule over all. Dan kita punya protection more than everything. Ibrani pasal yang ke-12 sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-22. Coba sudah lihat. Ibrani 12. Tuhan punya kingdom, but you have come to the Mount Zion.
The city of the living God. Tuhan punya city adalah Tuhan punya kerajaan. The heavenly Jerusalem. To an innumerable company of angels. Sudah dikasih oleh Tuhan. Jangan anggap di mana saudara pergi dan berada, maka malaikat tidak ada bersama dengan saudara. Mengapa kita tidak pernah alami? Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena iman kita tidak melebihi dari kita punya knowledge. Kita tidak pernah tahu. Tapi waktu saudara tahu, maka saudara berkata, di mana saudara pergi, sudah dikasih oleh Tuhan. Malaikat Tuhan ada di sana. Saudara, adik saya dengan mama saya, mereka penginjilan di Toraja. Sudah dikasih oleh Tuhan di tempatnya Edo. Sana. Sudah. Kemudian sesudah penginjilan, mereka melihat itu demon falling angel begitu banyak, ada ikut di belakang mereka. Tuhan buka mata mereka untuk ikut di belakang mereka waktu mobil sementara pulang. Tapi mama saya berkata, karena dia suka melihat penglihatan, dia katakan di atas mobil ada 2 malaikat besar yang sedang terbang. Sudah dikasih oleh Tuhan, maka satu saja dia bisa bunuh 185. Maka ini sama dengan kehidupan kita. Sudah dikasih oleh Tuhan, sesuatu bisa terjadi, tapi sudah punya protection, itu luar biasa. Why? Karena sudah tahu. Innumerable malaikat, angel of God. Tidak luar biasa. Benefit buat kita. Ibrani 1 ayat yang ke-14. Sudah lihat. Are they not a ministry? Ministering spirit. Di ayat yang ketiga, mereka adalah angel, malaikat. Ministering spirit. For to minister for those who will inherit salvation. Kita yang telah inherit salvation. Alkitab berkata Tuhan beri, Tuhan punya malaikat. Untuk apa? Sudah dikasih oleh Tuhan. Untuk minister. Untuk buat benefit terhadap kita. Dan ini akan terjadi. Mungkin sudah dikasih oleh Ibu Ira sementara buat kue. Ada pesanan misalnya 500. Saya bangun lat 500, misalnya saya mau bikin ini 505 jam, tapi tinggal 2 jam karena saya bangun lat. Seberapa aja yang bisa, saya mungkin cuma 202 jam. Dia buat. Selesai 2 jam. Kenapa ini 500 lebih? Ada tangan yang minister. Karena kita sudah angel of God. Ibu Nova lagi jualan, puji Tuhan, berkat. Sementara buka usaha baru. Lagi jualan. Kok ini sepi, lihat restoran, semua yang jualan sepi. Tapi sudah ini, malaikat Tuhan pegang seperti Lot dan istrinya, 2 anaknya dibawa, malaikat bawa keluar, maka malaikat mulai bawa, sudah dikasih oleh. Tiba-tiba Ibu Noleh, wow, kenapa ini antri sudah terlalu banyak? Apa tidak bisa terjadi? Miracle, signs and wonder. Karena benefit daripada malaikat. Jangan takut di tengah-tengah situasi ini. Wow, kenapa? Sudah antri, karena malaikat bawa, dia buat benefit, dia minister kepada kita. Sudah dikasih, dia tunjukkan kita preach and preach. Yang ada yang minister kita, Tuhan kasih malaikat. Sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin dia berkata, waduh, saya nggak bisa ini. Sudah terlalu banyak. Saya tidak mampu. Sudah terlalu banyak. Tapi sudah dikasih. Wow, kenapa bisa dilayani? Ada tangan yang tidak kelihatan yang sedang berbuat kebaikan. Sudah, karena kita tahu, maka ini mulai terjadi dalam hidup saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan di tengah pandemik, di tengah situasi apapun, maka saya terlalu percaya, sudah akan melihat lipat kali ganda dalam hidup saudara. Apa yang kita mau takut? Takut ini krisis ekonomi. Ada malaikat yang sedang berbuat bagi kita. Sudah dikasih untuk minister kepada kita. Yang sudah diselamatkan. Karena Yesus telah selamatkan kita. Ini operate Tuhan punya kingdom. Dan saya terlalu percaya. Di tengah situasi apapun. Dunia berkata krisis. Maka kita berbeda. Karena kita ada di Tuhan punya kingdom. Sudah dikasih oleh Tuhan. Orang lain tidak dapat benefit. Kenapa sepi-sepi? Tetapi sudah dikasih oleh Tuhan. Kita mendapat benefit. Karena malaikat sedang sibuk. Why mereka sedang sibuk? Karena kita tahu. Kita punya knowledge. Ini operate Tuhan punya kingdom. Amin saudara. Luar biasa kehidupan kekristenan. Luar biasa. Perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Ini kita melihat bukan ke sesuatu
Yang tidak, yang terminologi yang sederhana. Tapi ada. Kapan saya mau tahu? Sudah akan pulang dan sudah lihat manifestasi daripada heaven dalam hidup saudara. Karena saudara adalah prince and priest. Walaupun ada di tengah Ukraina. Sebab saya katakan, saya mau pergi dimanapun, di Afrika pun, di tempat terpencil. Kalau Tuhan bawa, saya tidak akan pernah menolak, saya tidak akan pernah takut. Why? Di sana pun saya sebagai prince. Ambasador, kalau dia ada di Afrika, dia ambasador Amerika, dia ada di Afrika. Dia tidak hidup dengan gaji di Amerika. Dia dapat dengan gaji di Afrika. Dia dapat supply dari Amerika yang utus dia. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan kita punya supply tidak pernah habis-habisnya. Oh, kita ada dalam Tuhan punya kerajaan. Dan saya berdoa miracle, signs and wonder manifestasi dalam hidup saudara. Sudah akan melihat di tengah keadaan begini, sudah berlimpah. Orang lain mungkin tidak bisa travel. Kalau sudah mau travel, sudah travel saja saudara. Haleluya, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita ajaib. Dia akan lipat ganda akan apa yang sudah sedang kerjakan di hari-hari ini. Menunjukkan kepada dunia bisa krisis. Tuhan punya kingdom, tidak ada pernah krisis.